kadangan kita malam ini tentang awal mula adanya manekung atau gembleng, supaya panjenengan tidak penasaran, barangkali ingin tahu awal mulanya seperti apa. Setelah saya selesai berpetualang keliling dunia selama berpuluh-puluh tahun, kurang lebih sekitar 45 tahun, saya mengembara, berpetualang, berspiritual, hanya untuk mengetahui yang disebut Tuhan itu apa dan seperti apa serta bagaimana. Walaupun pada awal-awalnya saya berangkat dari dunia keilmuan. Setelah selesai mengembara, berpetualang, berspiritual, pada akhirnya saya sampai di tempat ini. Tempat di mana saya mendirikan sebuah pesanggrahan. Penyelesaian petualang saya, penyelesaian pengembaraan saya dan spiritual saya itu berakhir ketika saya mengetahui jam berapa, hari apa, minggu keberapa, bulan berapa, tahun berapa, dan saya dalam keadaan apa ketika yang namanya mati itu datang. Saya ulang, setelah pengembaraan saya berhasil, saya katakan berhasil itu ya. Setelah petualang saya berhasil, setelah spiritual saya berhasil, saya katakan berhasil karena saya bisa mengetahui kapan saya mati. Intinya seperti itu. Ketika kematian itu datang menjemput saya, jam berapa, hari apa, minggu keberapa, bulan berapa, tahun berapa, itu saya tahu. Bahkan saya mengetahui ketika saya mati, siapa saja yang ada di samping saya. Nah, setelah saya mengetahui, kemudian saya berupaya mencari tempat yang sekiranya tubuh saya itu dikubur, bisa dikubur dengan nyaman. Setelah mengetahui ajal saya, kematian saya, kemudian saya berupaya mencari tempat yang sekiranya ketika raga saya ini dikubur itu bisa nyaman. Kenapa saya harus mencari tempat yang sekiranya ketika raga saya dikubur, raga saya bisa merasakan nyaman? Karena saya tahu selain ajal, setelah kematian, orang-orang yang mencintai saya, orang-orang yang mengasihi saya, orang-orang yang menyayangi saya, itu rebutan raga saya. Masing-masing
ingin agar tubuh saya itu dikubur di daerahnya. Nah, dengan kejadian itu yang saya ketahui, saya merasa tidak nyaman. Makanya saya mencari tempat yang sekiranya ketika tubuh saya itu dikubur, tubuh saya itu bisa nyaman. Dan kesadaran saya menuntun saya dengan sangat kuat sampai di tempat ini. Tempat yang cukup sunyi pada waktu itu. Setelah saya datangi tempat ini, kemudian saya mencoba untuk beradaptasi. Walaupun awal kali saya beradaptasi dengan lingkungan setempat di tempat ini, mengalami banyak kendala dan kesulitan, namun saya benar-benar merasa nyaman gitu, kalau raga saya dikubur di sini. Kemudian dengan berbagai macam proses, saya berusaha bertahan untuk tetap ada di sini. Seiring berjalannya waktu, saya berhasil beradaptasi dengan lingkungan setempat, baik itu secara dohir maupun secara batin. Hingga saya mengetahui di sebelah barat tempat ini ada sebuah tempat yang diliputi misteri. Dan beberapa tempat lainnya yang mendukung. Seperti kecamatan dari Desa Pilangrejo, yaitu Juwangi, yang penyebutannya mirip-mirip dengan Banyuwangi. Sedangkan di sebelah barat tempat ini ada pedukuhan namanya Jenggolo. Mirip-mirip dengan kerajaan tertua di Jawa Dwipa, yaitu Kerajaan Jenggala. Terlebih lagi, setelah saya berhasil beradaptasi secara mendalam, ternyata tempat yang diliputi misteri itu adalah tempat di mana Kerajaan Jenggala moksa. Semakin kuat kenyamanan saya untuk mengubur raga saya di tempat ini. Seiring berjalannya waktu, setelah pesanggrahan kelas sederhana berhasil saya dirikan, kemudian saya menggali lubang kuburan sendiri di bawah kasebo tempat istirahat saya. Setelah lubang kuburan yang nantinya akan saya jadikan untuk mengubur tubuh saya, kemudian saya membeli perangkat kematian selengkapnya, mulai dari kain, kafan, dan lain sebagainya. Setelah semuanya tersedia, kemudian saya menekadkan diri memanfaatkan sisa-sisa umur saya, yaitu menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun yang ingin mendalami lebih dalam lagi tentang apa dan bagaimana Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku di tempat ini. Seiring berjalannya waktu lagi, sembari menunggu hari H di mana saya akan mati, saya melayani siapapun yang datang ke sini untuk mengkaji dan mempraktekkan Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Selain itu tidak. Walaupun tidak sedikit orang-orang yang mengenal saya mengetahui seperti apa dan bagaimana masa lalu saya. Namun jika kedatangan mereka bukan untuk selain Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, saya tolak dengan tegas.
Dan ketika hari H itu datang, satupun yang ada di pesanggeran ini tidak ada yang saya beritahu. Namun ada beberapa orang yang mengetahui bahwa di bawah gazebo saya itu ada lubang kuburan. Namun tidak ada satupun yang saya beritahu kapan saya akan dikubur di tempat itu. Setelah hari H itu tiba, hari di mana saya akan mati, kemudian saya masuk ke dalam lubang kuburan itu, melakukan patrap samadhi manunggal jati, dengan tujuan kembali kepada asal usul sangkan paraning dumadinya jiwa raga saya. Setelah pada puncaknya, saya jadi mengetahui, jadi memahami, dan jadi mengerti apa dan bagaimana itu kesempurnaan abadi. Bahwasanya kesempurnaan abadi adalah tan kenaning owah gingsir. Artinya langgeng atau abadi. Dan ternyata lagi kesempurnaan abadi ini adalah hak seluruh manusia hidup. Artinya seluruh manusia hidup itu punya hak, punya kewajiban untuk mendapatkan yang disebut kesempurnaan abadi. Dan lagi dan ternyata kesempurnaan abadi ini hanya dapat dicapai, hanya dapat dimiliki dengan kelakuan baik atau perbuatan kebajikan, bukan yang lain. Sebenarnya tidak sedikit orang di dunia ini menyukai kebaikan dan selalu melakukan kebajikan-kebajikan. Dan mereka memiliki peluang yang sangat besar untuk mendapatkan kesempurnaan abadi tersebut. Hanya saja tinggal menunggu waktu. Kapan waktunya? Ketika dia bertemu wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku. Kemudian mengkaji dan mempraktekkan wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku itu. Dan sejak itulah maka dia akan mendapatkan yang disebut kesempurnaan abadi. Kesempurnaan abadi ini bukanlah hal yang baru, melainkan sudah dikaji sejak awal pertama kali kehidupan manusia di bumi. Bermula dari kakek moyang kita, Adam, dan nenek moyang kita, Hawa. Keberadaan mereka berdua di dunia ini itu dikarenakan mengkaji kesempurnaan abadi namun tidak pada tempatnya. Atau dengan kata lain, menyalahi kodrat. Atau dengan kata lain, menyalahi aturan.
Dan setelah saya mengerti, memahami, dan mengetahui tentang apa dan bagaimana kesempurnaan abadi yang tak lain dan tak bukan adalah hak seluruh manusia hidup di dunia ini, dan penempuhnya hanyalah perbuatan baik atau perbuatan kebajikan yang sering saya bahasakan dengan kata menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Ketika saya manunggal jati di hari H, ketika saya mati, ternyata sampai pinggang saya itu terasa kaku. Kalau bahasa Jawanya itu dengkean. Pinggang saya itu kaku. Dan ketika saya dapat merasakan pinggang saya itu kaku, kesadaran saya mengatakan bahwasanya berarti saya tidak mati. Kalau saya mati, tidak mungkin saya dapat merasakan pinggang saya yang kaku. Dikarenakan saya dapat merasakan pinggang saya kaku, berarti saya tidak mati. Kemudian saya membuka mata dan menggerakkan tubuh. Ternyata benar, saya tidak mati. Kemudian saya keluar dari lubang kuburan yang saya buat sendiri. Bersamaan saya bergerak keluar dari lubang kuburan, tekad saya robah. Yang awalnya akan mengabdikan sisa-sisa hidup saya ganti dengan menyampaikan kabar gembira tentang kesempurnaan abadi kepada siapapun yang mau dan bersedia berbuat baik atau melakukan kebajikan. Hingga sampai saat ini. Jadi, kesempurnaan abadi baik yang tersurat di dalam kitab-kitab orang-orang hebat zaman dulu, maupun yang tersirat di dalam alam semesta yang dikaji oleh kaum sufi, kaum ahli spiritual, itu bukanlah fikti, melainkan benar-benar nyata. Namun, hanya saja, sayangnya, kesempurnaan abadi ini tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa ditukar dengan harta benda. Tidak bisa ditempuh dengan jalan keilmuan model apapun. Kesempurnaan abadi hanya dapat dibeli dengan perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan-perbuatan kebajikan yang sering saya istilahkan dengan bahasa menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Panjenengan tahu apa itu abadi? Panjenengan tahu apa itu kesempurnaan? Kesempurnaan adalah tidak mengalami penderitaan dalam bentuk apapun. Kesempurnaan adalah tidak mengalami kesedihan dalam bentuk apapun. Kesempurnaan adalah tidak mengalami kekurangan dalam bentuk apapun. Kesempurnaan adalah tidak mengalami masalah-masalah.
Sedangkan keabadian adalah tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami kehancuran, dan tidak mengalami kematian. Itulah yang diperjanjikan antara manusia hidup dengan maha hidupnya. Artinya, tidak ada satupun manusia hidup di dunia ini yang tidak untuk itu. Saudara-saudari kita yang telah mengalami kematian, itu dikarenakan salah atau tidak tepat di dalam memaknai kebaikan atau kebajikan. Itu dikarenakan mereka belum mengerti, belum memahami, dan belum mengetahui apa, siapa, dan bagaimana jati diri sejatinya dirinya. Kebajikan atau kebaikan satu-satunya sarana untuk mendapatkan kesempurnaan abadi ini sangat rumit. Tentangnya berulang-ulang kali saya katakan ini sangat rumit, ini sangat sulit. Dikarenakan kita belum terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Kita belum terbiasa melakukan kebajikan-kebajikan. Dikarenakan kita belum terbiasa melakukan kebaikan atau kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, sehingganya kita mengalami kesulitan-kesulitan untuk mencintai orang yang membenci kita, untuk mengasihi orang yang menghina kita, orang yang mencela kita, untuk menyayangi orang-orang yang mengfitnah kita. Dan kita pun selalu mengalami kesulitan-kesulitan untuk melakukan kebaikan atau berbuat kebaikan atau berbuat kebajikan kepada orang-orang yang menjahati kita, orang-orang yang mencelakai kita. Itu semua dikarenakan kita belum terbiasa. Sehingganya walaupun kita dicipta untuk itu, walaupun kita didesain atau dirancang untuk itu, kita mengalami kesulitan dikarenakan kita belum terbiasa. Manekung, gembleng, saya adakan setelah saya mengalami gagal mati. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya puncak inti klimaknya manekung atau gembleng adalah kesempurnaan abadi. Keadaan di mana seorang manusia hidup tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami kesedihan, tidak mengalami kekurangan, tidak mengalami kecelakaan, tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami kehancuran, dan tidak mengalami kematian. Dan sekali lagi saya katakan, ini tidak remeh. Ini bukan remeh. Penempuhannya sebenarnya sangat sederhana. Menempuhnya sebenarnya sangat gampang. Karena untuk menempuh
kesempurnaan abadi. Kita tidak mesti mencucurkan keringat. Kita tidak harus mengeluarkan tenaga. Dan itu gratis. Jika sampai mengalami kesulitan, jika sampai mengalami rumit, berarti panjenengan belum terbiasa. Bukan karena apa-apa, melainkan itu karena panjenengan belum terbiasa. Sebab karena itu, untuk menjadi terbiasa perlu dilatih, perlu latihan. Dan pelatihannya selama panjenengan ada di sini bersama saya. Seperti yang sudah dimotivasikan oleh para kadang wakil saya yang menemani panjenengan gembleng, bahwa penentu patrap panjenengan ada di diamnya panjenengan ketika bersamadi. Lah, untuk mengklikkan hal ini, saya ingin bertanya, apakah ada di antara panjenengan yang kurang mengerti, kurang memahami, dan kurang mengetahui tentang diam? Soalnya saya perhatikan ada yang bermasalah tentang diam ini. Coba di antara panjenengan yang kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui tentang diam, ketika panjenengan sampai di ranah samadhi, ungkap atau tanyakan, kesulitannya di bagian apa? Ayo tanyakan. Mohon maaf, bukan tidak memperhatikan sarana ya. Mohon maaf Pak Betul. Memang sudah saya terima dan menikmati untuk diam. Cuma di dalam tubuh ini seperti kayak ada yang menyentuh-nyentuh sakitnya, tapi tetap saya terima. Itu namanya bukan diam, belum diam. Diam itu tidak ada bentuk upaya apapun. Diam itu tidak ada bentuk usaha apapun. Jika masih ada upaya, jika masih ada usaha, berarti belum diam. Seperti yang diuraikan oleh Mas tadi. Merasakan saya sudah terima, itu namanya bentuk upaya, bukan diam. Ayo, yang lain paham nggak? Ngerti nggak? Tahu nggak? Diam ini loh. Ketika saya bertanya kepada panjenengan dan panjenengan tidak jawab, itu loh namanya diam. Kayaknya enggak ada yang lebih sederhana dari bahasa itu. Ini maksud saya mau tanya. Jadi dari apa yang saya praktekkan, di situ saya menemukan dua unsur. Jadi dalam situasi apa itu diam dalam hati, apa itu diam dalam pikiran gitu. Ada lagi? Sudah satu saya catat. Ada lagi? Ada lagi? Diam dengan berusaha diam. Artinya kita mengalami rasa kurang nyaman. Kadang harus menyamankan diri
senyaman mungkin. Kadang terasa kurang nyaman, mungkin harus berganti posisi, atau mungkin ketika kita begini ingin berganti posisi agar bisa menerima atau diam. Itu juga bentuk usaha. Artinya panjenengan masih belum diam. Berarti panjenengan kan belum ngerti kan? Belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui apa itu diam, bagaimana itu diam. Ketika saya bertanya, kenapa panjenengan diam saja? Padahal itu sudah jawaban itu. Saya bertanya, jenengan tidak jawab, itu lo diam. Saya rasa nggak ada yang lebih sederhana dari bahasa itu. Ketika saya bersamadhi, perut saya sakit, tapi saya tidak merespon, berarti saya diam itu. Seperti halnya ketika saya bertanya kepada panjenengan, panjenengan tidak merespon, diam tok, tidak menjawab, itu lo diam. Apakah kata-kata sederhana ini tidak bisa panjenengan cerna? Panjenengan harus klik di sini. Harus benar-benar mengerti, benar-benar memahami, benar-benar mengetahui. Karena jika panjenengan tidak bisa diam, maka konto warno panjenengan atau konto rupa panjenengan atau kunci panjenengan, kumpul nunggal sucinya panjenengan yang akan diam. Nah, kalau dia yang diam, mau apa panjenengan? Lah wong tidak diam saja panjenengan tidak tahu. Apalagi kalau dia sampai diam. Nah. Harus klik dengan tentang diam ini. Diam itu tidak ada bentuk usaha apapun. Tidak ada bentuk upaya apapun. Apakah kurang sederhana kata-kata saya ini? Satu. Selain tulisan yang saya pamerkan di dinding aula. Selain tulisan yang saya pamerkan di dinding aula, panjenengan juga diberi motivasi tentang kunci itu apa dan siapa. Sifat dan sikapnya kunci itu apa dan bagaimana. Panjenengan juga diberi motivasi. Paweling itu apa dan bagaimana. Sifat dan sikapnya paweling itu apa dan bagaimana. Panjenengan juga diberi motivasi tentang asmo itu apa dan bagaimana. Sifat, sikap dan sikapnya asmo itu bagaimana. Panjenengan juga diberi motivasi tentang mijil. Mijil itu apa dan bagaimana. Sifatnya mijil itu apa dan bagaimana. Panjenengan juga diberi motivasi. Singkir itu sifatnya apa dan bagaimana. Sikapnya apa dan bagaimana. Singkir itu apa dan bagaimana. Ini panjenengan diberi motivasi loh ini. Selain ada tulisan yang saya pamerkan di dinding aula. Masa jenengan nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham, nggak tahu-tahu? Coba. Adakah alasan untuk mengatakan tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui? Tulisannya ada. Diberi motivasi. Coba. Kalau panjenengan sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Mestinya panjenengan tidak sulit diam itu.
Ketika panjenengan patrap kunci dan membaca kunci, berarti panjenengan sudah pasrahkan kepada Maha Suci. Kecuali kalau panjenengan tidak tahu kunci itu apa dan bagaimana. Tapi ini kan diberi motivasi, kunci itu apa dan bagaimana. Terus di dinding aula ada tulisan. Masa nggak ngerti ketika panjenengan patrap kunci dan membaca kunci, bahwasanya panjenengan itu dalam sikon pasrah. Dalam sikon berserah diri kepada Maha Suci. Masa nggak ngerti? Lawang diberi motivasi. Tulisannya di dinding aula ada. Lah terus selama panjenengan di sini itu ngapain? Coba, selama panjenengan di sini tuh ngapain gitu loh. Kok sampai nggak ngerti di aula, di dinding aula ada tulisan. Kok sampai nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu kalau diberi motivasi. Ayo. Lah terus ngapain selama panjenengan di sini? Kalau panjenengan sudah mengerti dan memahami serta mengetahui apa dan bagaimana itu paweling, panjenengan pasti tahu ketika panjenengan patrap paweling dan membaca paweling, panjenengan itu dalam sikon menerima apapun keputusan Maha Suci. Kecuali kalau panjenengan belum ngerti, belum paham dan belum mengetahui. Tapi bagaimana bisa belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui? Lawang dimotivasi. Tulisannya di dinding aula ada. Kalau panjenengan benar-benar mengerti, benar-benar memahami, benar-benar mengetahui apa dan bagaimana itu asma, pasti panjenengan ngerti, paham, tahu ketika menyebut konto warno, ketika menyebut konto rupa. Sesungguhnya panjenengan itu sedang mempersilahkan Maha Suci. Kecuali kalau panjenengan belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui. Tapi bagaimana mungkin panjenengan belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui? Lawang diberi motivasi, tulisannya di dinding aula ada. Kalau panjenengan mengerti, panjenengan memahami, panjenengan mengetahui apa dan bagaimana itu mijil, pasti panjenengan ngerti, pasti panjenengan paham, pasti panjenengan tahu. Ketika panjenengan patrap mijil dan bersabda mijil, sesungguhnya panjenengan sedang merasakan kenyataan Maha Suci. Kalau panjenengan sudah mengerti, memahami dan mengetahui apa dan bagaimana itu singkir, panjenengan pasti ngerti, pasti paham, pasti tahu. Ketika patrap singkir dan membaca singkir, sesungguhnya panjenengan sedang menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Di dalam gembleng, singkir nyaris jarang digunakan kecuali pada tahapannya. Artinya, selama gembleng, panjenengan itu selalu kunci, selalu paweling, selalu asmo, selalu mijil. Kalau panjenengan benar-benar mengerti, sudah paham, sudah tahu, berarti kan sudah berserah diri kepada Maha Suci. Sudah pasrah kepada Maha Suci. Apapun keputusan Maha Suci sudah panjenengan terima. Dan kekuasaan Maha Suci sudah panjenengan persilahkan. Kemudian panjenengan merasakan kenyataannya.
Setelah 4 tahap ini sudah panjenengan lakukan, lah panjenengan tinggal diamnya. Setelah 4 tahap itu sudah dilakukan, berarti panjenengan tinggal diamnya. Ini perkaranya panjenengan belum mengerti, belum paham dan belum mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib. Padahal setiap sore diberi motivasi. Selain itu di dinding aula ada tulisan. Nah ini yang membuat panjenengan sulit untuk diam, menerka-nerka tentang diam. Daripada menerka-nerka tentang diam, seharusnya lebih baik panjenengan merenungi wahyu pancalaku itu apa saja. Daripada menerka-nerka diam itu bagaimana, diam itu seperti apa. Coba jenengan renungkan, simak baik-baik saya. Kalau kita sudah berserah diri, pasrah kepada Maha Suci, apapun keputusan Maha Suci sudah kita terima. Kekuasaan Maha Suci sudah kita persilahkan. Panjenengan mau apa? Kita mau apa? Coba. Lawang sudah pasrah, sudah menerima, sudah mempersilahkan. Jal, mau apa jenengan? Menebar cinta kasih sayang bagaimana? Itu masih melakukan, itu bentuk usaha. Lawang wis pasrah, wis nerima, wis mempersilahkan. Itu kan piye Jal? Kalau panjenengan tidak diam, berarti panjenengan sudah menarik ulang ini. Pasrahmu, menerimamu, jenengan ambil lagi. Berarti termasuk kurang apa? Pasrahnya kurang sama dengan belum ya Pak ya? Bukan kurang, gagal total jenengan. Pasrahnya gagal, menerimanya gagal, mempersilahkannya juga gagal, lawang diambil lagi. Kalau sudah pasrah, sudah berserah diri, apapun keputusannya sudah diterima, kekuasaannya sudah kita persilahkan, jublek rek. Jublek. Satu misal panjenengan berserah diri kepada saya. Apapun keputusan saya panjenengan siap menerima. Dan panjenengan sudah mempersilahkan saya. Oh jenengan tak idoni, tak jotos, jenengan menang baik. Kira-kira gitu enggak? Tak pateni jenengan menang baik. Kalau masih berontak, masih berarti belum. Itu loh gambarannya. Jangankan dikasih perut sakit, lawang dimatikan pada saat itu, iya Tuhan. Jangankan cuma sakit perut, engkau matikan saat ini sudah siap. Aku udah capek hidup di dunia ini. Akeh hutangnya, akeh masalah. Aku sebenarnya. Selain seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Apa mana aku cuma loro weteng, kakinya geringgingan, kecil. Bahkan Tuhan mematikan pada saat ini, siap. Itu namanya berserah diri, itu namanya pasrah. Apapun yang menjadi keputusan Tuhan diterima, dan kekuasaan Tuhan kita persilahkan. Kalau harus dimaknai lebih detail lagi, Tuhan, jiwa ragaku aku serahkan kepadamu, aku pasrahkan kepadamu, karena aku udah bosan hidup di dunia ini. Katakanlah seperti itu. Aku berserah diri kepadamu, aku pasrahkan, aku serahkan. Semuanya. Apapun keputusanmu, aku terima, aku siap menerimanya. Aku siap menerimanya. Silahkan Tuhan. Nah, Tuhan mateni aku terus, hehe. Apa artinya itu tadi? Pasrahmu itu pasrah belgedes. Keputusanku kamu terima, belgedes. Lawang tak kasih boyoke dengkeken, tak kasih wetenge loro bebe. Protes. Lah ini loh kebiasaan kita selama ini.
kelakuan, kebiasaan kita selama ini loh seperti itu. Kita itu selalu pecundang di hadapan Maha Suci. Kita selalu pengecut di hadapan Maha Suci. Bahkan kita selalu munafik di hadapan Maha Suci. Paham tentang diam? Bener nih. Klik ya tentang diam. Diam, tidak ada bentuk usaha apapun, tidak ada bentuk upaya apapun. Bahkan di dalam diam, kesadaran tidak terpakai. Maha Suci tidak butuh kesadaran itu. Karena dia apa? Dia gudangnya kesadaran. Yang Maha Suci butuhkan itu diamnya kita. Kenapa Maha Suci butuh diamnya kita? Karena seumur hidup kita tidak pernah diam. Bahkan ketika kita berdoa. Setelah berdoa, ya Tuhanku, beri aku tambah rezeki. Beri aku keselamatan. Nah, setelah selesai berdoa, kemudian wirid, pikir. Maha Suci mau ngasih tambah rezeki itu ya pelongo. Bagaimana cara aku mau memberikan rezeki ini lah wong kamunya ndak diam-diam. Bagaimana aku akan memberikan keselamatan ini lah wong kamu nggak diam-diam. Aku butuh diammu, aku rindu diammu. Karena selama ini engkau tidak pernah diam, maka aku sudah capek. Diam itu capek aku. Aku ingin bisa menunjukkan kuasaku kepadamu. Bukankah engkau ingin tahu kekuasaanku? Kamu selalu menuntut kekuasaanku. Tunjukkan kuasamu Tuhan. Tunjukkan kuasamu Tuhan kalau memang kamu ada. Tapi kitanya enggak pernah diam. Bagaimana Tuhan mau menunjukkan kuasanya? Lawang kitanya petentang-petentang dewe. Sibuk sendiri. Cerewet sendiri. Nah ini loh. Kebiasaan kita selama ini seperti itu. Sesungguhnya Maha Suci itu tidak rindu sama ibadah panjenengan. Tidak rindu sama amal panjenengan, tidak rindu. Yang Maha Suci rindukan adalah diamnya panjenengan. Kalau Maha Suci itu punya otak seperti kita, oh pusing dia. Aduh, lah kitanya tidak pernah diam. Untungnya Maha Suci tidak punya otak seperti kita. Mumet dia kalau punya otak. Klik ya tentang diam. Yang kedua. Berarti diam itu Tuhan. Jublek, diam itu patung. Ya, berarti tidak ada berarti. Diam itu patung. Jenengan ngerti patung? Tahu. Cukup. Kalau nanti diperpanjang malah jenengan angel nyernanya. Patung itu diam. Ya. Batu itu diam. Arca itu diam. Itu diam. Karena dengan diamnya Tuhan pakai itu, Pak. Ya iya. Sebelum bisa diam, kita diperbolehkan untuk merasakan atau bersadar tentang kekurangan-kekurangan kita, lalu Sebelum ke sini panjenengan sudah praktek 3 level. Berarti kan panjenengan sudah praktek itu. Apa masih belum capek, Mas? Belum capek. Walaupun panjenengan tidak mengatakan kekuranganku ini bodoh ya Tuhan. Tuhan itu lo tahu, Mas. Kekurangan saya ini miskin. Tuhan itu lo tahu, Mas. Saya punya masalah ya. Oh, Tuhan itu lo tahu. Apa yang tidak diketahui oleh Tuhan? Apa yang tidak diketahui oleh Maha Suci? Tidak selembar daun pun yang jatuh aku tidak tahu. Apalagi terkait manusia. Lah wong selembar daun, apa sih artinya selembar daun kering itu? Tidak selembar daun kering pun yang jatuh aku tidak tahu.
Selembar daun kering itu apa sih artinya dibandingkan manusia hidup? Tiga level yang panjenengan praktekkan sebelum ke sini itu adalah penyelesaian dari doa-doa panjenengan di masa lalu. Masa nggak capek berdoa terus tapi nggak ada buktinya? Kalau capek, kenapa tidak mau diam? Berarti merasa capek itu bohong kalau nggak bisa diam, nggak mau diam. Paham nggih? Paham. Dalam posisi apapun. Ketika semedi masih genit deh masih. Tak bilangin ketika semedi loh mas. Dalam posisi apapun Maksudnya pripun. posisi semedi waktu kita semedi kan mungkin agak ngelentuk. Ya aja mbok pikir, sama ini sedang diem, arep mekelung, arep mengkelot, aja mbok pikir. Aja mbok pikir. Karena di YouTube kan yang namanya satrio kan harus tegap. Itu dasar Mas, bukan untuk manekung. Manekung itu beda, nggih. Bukan untuk ngembleng. Bener klik nih tentang diam. Hidup dan maha hidup itu bisa saya gambarkan seperti dua nahkoda di atas perahu. Hidup dengan maha hidup itu bisa saya gambarkan seperti dua nahkoda dalam satu perahu. Ketika menjalankan perahu, menurut panjenengan, yang layak diam itu hidup apa maha hidup? Hidup. Paham ya? Saya kasih gambaran lagi. Manunggal jati itu adalah perjalanan hidup menuju maha hidup. Atau dalam kata lain, Isra Mi'raj kalau dalam bahasa keyakinannya. Manunggal jati bisa saya gambarkan seperti hidup sedang melakukan perjalanan menuju keabadian. Di dalam perjalanan, hidup menggunakan kendaraan pribadi. Di dalam perjalanannya, hidup menggunakan kendaraan pribadi. Apakah kendaraan pribadi hidup itu tadi? Wujud kita. Wujud kita ini adalah kendaraannya hidup. Kendaraan pribadinya hidup. Tujuannya adalah kesempurnaan abadi. Dikarenakan hidup adalah satrio sejatine satrio, maka hidup menggunakan maha hidup sebagai supirnya. Panjenengan tahu maha suci atau maha hidup itu seperti apa dan bagaimana serta apa? Maha suci hidup adalah yang selama ini kita kenal dengan sebutan Tuhan. Berarti di dalam perjalanan menuju kesempurnaan abadi, hidup kita menggunakan kendaraan pribadinya yang sangat mewah, yaitu jiwa raga kita. Supirnya adalah Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya,
Di dalam perjalanan, ketika ada lampu merah, ketika kendaraan, bensin kendaraannya sudah mepet, ketika di depan ada tikungan, ketika di depan ada jeglongan, ada lobang, apakah kita akan memberitahu kepada supir kita? Kepada Tuhan, "Hei Tuhan, awas di depan itu ada jeglongan. Hei Tuhan, di sana ada belokan. Hei Tuhan, nanti di lampu merah. Hei Tuhan, nanti ngisi bensin dulu ya." Kira-kira bagaimana? Kalau seperti itu kira-kira bagaimana? Salah. Bukan salah, berarti panjenengan menganggap Tuhan itu goblok. Gak ngerti lobang, gak ngerti lampu merah. Sehingga perlu panjenengan dekte. Mendikte Tuhan namanya. Betul. Nah, kalau Tuhan yang jadi supir, Pasrah. turu, orang pasrah, turu nglipus. Iya. Betul. Ya, turu ngorok rokokan dut, tangi bledak dut. Lah, kelakuan manusia hidup pada umumnya, termasuk panjenengan di sini nih. Ini seperti ini nih. Ya. Maneka atau gembleng adalah perjalanan hidup menuju kesempurnaan abadi menggunakan kendaraan pribadinya yang mewah. Supirnya Maha Suci atau Tuhan. Tapi panjenengan tidak percaya sama Maha Suci. Sehingga perlu panjenengan dikte. Tuhan, itu jarum bensinnya udah mepet tuh. Nanti di sana kalau ada pom bensin belok ya, ngisi bensin dulu. Untung Tuhan itu, untungnya Maha Suci itu ndak punya utak seperti kita. Kalau punya utak wis gawonen dhewe mobile, aku sing tak turu. Motong dia. Nah, ini loh. Seperti ini loh panjenengan. Panjenengan meragukan Maha Suci panjenengan. Panjenengan sudah meremehkan Maha Suci panjenengan. Panjenengan sudah meragukan Maha Suci panjenengan. Bagaimana mungkin yang panjenengan sembah kok panjenengan ragukan? Betul. Saya juga mengalami, Pak. Sambat karena saya sambat, kaki saya sakit. Betul itu, Pak. Seharusnya kita tidak sambat, diem. Bener jenengan, Pak. Ini ngapunten ini, Pak. Saya rasa itu ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan terkait diam sederhana tapi cukup detail, jelas nggih? Bisa paham nggih? Yang kedua, penentu laku panjenengan adalah di luar patrap samadhi. Ketika menggerakkan tubuh dan menggerikkan jiwa. Yang kesemuanya harus dilumuri dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Karena hanya dengan menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo di setiap gerak tubuh kita, gerik jiwa kita, apapun itu tersempurnakan. Dan kesempurnaannya itulah yang akan membersihkan raga panjenengan, memurnikan laku panjenengan. Sehingganya di dalam menuju suci panjenengan tidak terlalu lama. Kesimpulannya, di luar patrap samadhi, ketika panjenengan laku, penentunya adalah ada di kelakuan. Menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Ketika bergerak tubuhnya, ketika bergerik jiwanya, ketika makan, minum, mandi, ngerokok, medang, apapun itu harus berkesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Lah, ini panjenengan sudah klik belum? Soalnya saya perhatikan ada yang anggap, wah, ini saya perhatikan ini bukan
Bukan ada. Bagaimana? Wong dengan halus hati-hati saja lepas. Apalagi angopnya wah. Ini saya perhatikan ada yang seperti ini. Saya enggak tahu siapa orangnya tapi saya dengar gitu. Loh. Ini gembleng loh. Ini manekung loh. Kok angopnya begitu? Enggak cuma itu, ada lagi yang ini. Apa itu namanya kalau Jawa itu glegeen ya. Antopnya. Ya. Menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo tidak seperti itu. Mandi, mau segar, mau kedinginan, harus dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Apalagi menguap, apalagi andop. Nah ini. Tidak seperti itu. Ayo, ada yang masih kurang mengerti, kurang paham, kurang mengetahui tentang menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo? Itu tadi dikatakan bahwa maha suci maha suci, maha hidup dengan maha suci. Ya di sini kan di dalam keterangan bahwa dalam diri kita itu ada 5 unsur roh yang salah satunya adalah hidup. Lah itu yang saya kurang memahami maha sucinya itu. Ketika saya mengungkap itu, kenapa panjenengan tidak bertanya? Lawang panjenengan saya persilahkan. Sekarang sudah sampai di tahapan kedua tentang menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang. Panjenengan balik lagi ke nomor 1. Ini bulet iki piye sejane? Ini loh panjenengan yang apa di bagian ini juga saya perhatikan hampir semuanya mengalami ini. Ya, hampir semuanya mengalami. Artinya kesadaran panjenengan belum kontinu, kesadaran panjenengan belum universal. Nah, ini terbukti di sini. Semisal contoh, ketika diberi motivasi sore hari. Ya. Kalau kesadaran panjenengan itu ada. Semisal lagi kumpul gini ya, diberi motivasi nih sore hari. Coba yang satu, bacaan kuncinya dibaca. Kemudian yang didikte itu membaca bacaan kunci. Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Kalau kesadaran panjenengan ada, ini kan terekam udah. Ya. Ini kan terdengar ya. Ini kan ternikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Terdengar dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Ternikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Dikarenakan kesadaran panjenengan tidak terpegang, ini lepas ini. Kadang yang baru saja membaca kunci ini entah enggak tahu apa yang dia baca, bagaimana enggak tahu. Nah, giliran coba yang satu. Dibaca kuncinya, Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirullah datullah sipatullah. Buktinya di sini nih. Lah wong barusan di sampingnya itu baca kunci. Coba kesadaran panjenengan di mana di situ? Lo baru beberapa detik itu loh. Di sampingnya itu baca kunci. Lah giliran dia disuruh baca kunci kok enggak sama, itu bagaimana? Kesadarannya di mana coba? Begitu juga ketika membaca papeling. Begitu juga ketika membaca mijil. Ketika membaca singkir. Padahal kan bergilir.
Yang kita kaji itu sama, yang kita praktekkan juga sama, yaitu wahyu panca gaib dan wahyu panca laku. Sedikit pun tidak ada berbeda. Kenapa ketika satu persatu diperlakukan kok bisa enggak sama gitu loh. Bunyinya kok bisa enggak sama, lawang yang dikaji sama, yang dipraktekkan sama. Pertanyaannya, di mana kesadarannya ketika diberi motivasi? Pantesan panjenengan enggak ngerti-ngerti, enggak paham-paham, enggak tahu-tahu, padahal setiap sore dikasih motivasi. Lawang kesadarannya panjenengan entah kemana. Buktinya, lah itu tadi. Jadi walaupun saya duduknya kalau malam saja, saya tahu jenengan. Saya tahu lah piye. Yang lucu tadi sore itu lucu banget. Lawang duduk berdampingan gini. Duduk berdampingan nih. Yang satu baca kunci, benar. Ketika giliran dia disuruh baca kunci, kok bisa beda gitu loh. Ini telinganya kemana ketika yang ini sedang baca kunci itu? Enggak usah kesadaran, terlalu jauh. Telinganya ini loh kemana? Kan punya 2 telinga, kok bisa hilang semua? Nah, di sini loh terbukti kalau kesadaran panjenengan masih mencela-mencele. Walaupun panjenengan jarang buka buku, ketika dites itu tadi jenengan benar-benar nyimak. Saya datang ke sini untuk belajar. Saya di sini sedang belajar dan saya harus berhasil belajar. Nggak perlu sering buka buku. Dengan dengerin kadang jenengan didikte itu tadi lu bisa. Nah kalau cara belajar jenengan seperti itu, walaupun tiap hari buka buku yo, empuh. Bisa-bisanya lungguh jejer kok bisa tidak memperhatikan kalau harusnya kan ketika ada kadang lain sedang didikte bacaannya, kita kan memperhatikan. Oh berarti yang kurang tepat bacaanku di sini nih. Ya kan? Oh berarti benar. Nah, oh berarti nek aku nganggo sirullah berarti gak tepat. Lawong kae mau sing dibenerke sirolah. Kan harusnya seperti itu. Orang belajar itu seperti itu. Dulu ketika saya masih dalam tahapan belajar, hanya beberapa orang guru atau hanya beberapa orang pembimbing yang saya dapatkan suaranya secara langsung. Seperti ini. Mayoritas guru-guru saya, mayoritas pembimbing-pembimbing saya, itu tidak ada satupun pembimbing atau guru-guru saya, sebagian besar loh ya, yang mejang saya secara langsung. Satu misal doa A diberikan kepada saya secara langsung. Ini doanya gini-gini, bacaannya gini-gini. Enggak. Semuanya hasil nguping. Salah satunya saya ceritakan salah satunya ya. Dulu saya pernah mondok di Tebu Ireng. Ketika saya mondok di Tebu Ireng, karena saya merasa tidak punya apa-apa ya. Saya hanya punya raga dengan beberapa lembar pakaian. Kedatangan saya di sana, saya menyerahkan jiwa raga saya untuk mengabdi dengan harapan diberi ilmu. Saya merasa biasa saja, hanya sehari 2 hari. Hari berikutnya, saya diberi tugas menyapu halaman setiap pagi dan sore. Jadi saya merasa biasa-biasa saja itu hanya sehari 2 hari. Hari-hari berikutnya saya diberi tugas nyapu halaman. Tiap pagi dan tiap sore. Sehari 2 hari 3 hari seminggu.
saya enggak berpikir. Karena saya meniatkan diri untuk mengabdi, berguru, tapi modalnya ngabdi. Karena enggak punya uang untuk bayar, enggak punya uang. Jadi punyanya raga, maka raga saya yang saya abdikan. Dan saya bangga ketika diberi kepercayaan untuk nyapu setiap pagi dan sore. Itu saya senang banget. Dengan begitu berarti belajar saya kan gratis. Karena saya tukar dengan keringat saya ketika saya nyapu. Setidaknya 1 minggu saya masih belum bermasalah. Seminggu lewat, di sini saya mulai bermasalah. Apa masalahnya? Pengajiannya diadakan setiap subuh dan petang sebelum asar. 2 kali, sehari semalam itu 2 kali. Sekitar setelah subuh dan sebelum asar. Selama saya di situ, saya belum pernah dipanggil, dipersilahkan duduk bareng bersama santri-santri lainnya atau murid-murid lainnya ngaji. Setiap ada pengajian, saya selalu sedang pegang sapu. Dikarenakan ada yang sedang mengaji, nyapunya, cara saya nyapu kan harus menggunakan nurani kan. Karena jika tidak, suara sapunya pasti akan berisik, itu akan mengganggu yang sedang belajar. Nah, di sini sesungguhnya saya sedang belajar. Sambil nyapu itu saya nguping apa yang diomongkan oleh guru saya. Itu cara belajar saya dulu. Saya ketika belajar itu diperlakukan seperti itu. Itu di mayoritas guru saya loh ya. Tapi ada beberapa guru yang tidak seperti itu. Setelah 6 bulan, saya berontak. Niat saya datang ke sini belajar. Tapi selama saya datang di sini, saya belum pernah diberikan pelajaran model apapun. Hanya sapu, 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 dan sapu. Karena saya tidak mampu, akhirnya saya berkeputusan untuk keluar dari Tebu Ireng. Malam itu saya sudah berbenah-benah. Apa yang saya punya sudah saya bungkus kresek. Enggak punya tas, pakainya kresek. Kresek, setelah kresek terus saya buntel sarung. Nah sarungnya kok tak gandul kayak gini. Nah, setelah sholat subuh, ketika pengajian akan dimulai, saya mengendap-endap masuk di tengah-tengah pengajian dengan tujuan mau pamit. Nah, ketika saya mengendap-endap, nah guru saya, kiainya itu udah tolah-toleh. Mungkin nyari saya, biasanya kan saya nyapu. Kok ini nggak nyapu, nggak kelihatan nyapu, mungkin tolah-toleh. Sambil ngomong itu tolah-toleh gini. Nyariin saya, kok nggak ada nyapu. Padahal saya lagi ngendap-ngendap mau pamit itu. Nah terus dia bertanya, ada yang lihat? Maksudnya yang biasa nyapu itu ada yang lihat enggak? Nah ketika guru saya bertanya seperti itu, saya di sini Yi. Loh kok bawa buntelan? Saya mau mohon diri hendak melanjutkan perjalanan. Sini. Saya dipanggil. Setelah dipanggil, terus saya diperkenalkan, ditunjukkan kepada rekan-rekan lain yang waktu itu bareng sama saya datangnya. Mungkin hanya selisih sehari 2 hari lah dengan saya. Itu ada sekitar 17 orang, berarti 18 orang dengan saya yang datangnya bareng itu. Saya disuruh duduk di samping kiai saya dan 17
santri lainnya didikte, disuruh mengingat-ingat, kemudian membacakan atau menjelaskan apa yang mereka dapatkan selama berada di Tebu Ireng. Lama ini prosesnya lama. Satu persatu mulai bersuara. Setelah selesai 17, terus saya disuruh maju. Coba, selama kamu di sini apa yang kamu dapatkan? Ketika kiai saya bertanya seperti itu, otak saya mengatakan, yang saya dapatkan sapu, otak saya. Tapi karena saya nyaris tidak terlalu sering menggunakan otak, maka nurani saya yang berbicara. Semua yang diwejangkan oleh guru saya selama saya di situ, walaupun saya nyapu, tahu. Dan saya bisa bicara. Dan di hadapan para santri lainnya, pundak saya ditepuk. Kamu jangan pulang, karena kamu nanti akan melanjutkan saya. Yang lain pada nunduk semua. Padahal saya hanya mendengarkan dari kejauhan sambil nyapu. Itu loh sistem belajar, bro. Lah panjenengan wong lungguh jejer sitoke maca sik kok iso ora padha. Ini gimana ceritanya? Ini belajar cara ngendi ngono. Selama belajar hanya ngisi padasan, nggak pernah saya ngisi tempat wudhu itu. Tempat wudhunya besar namanya pesantren. Padahal yang sesungguhnya ya ada pompa listriknya. Tapi karena itu memang laku saya, ya saya disuruh nimbang ngisi padasan itu tadi, ngisi jeding. Walaupun pekerjaan saya hanya ngisi padasan, ngisi jeding, apapun yang diwejangkan kiai saya tahu dengar. Dan saya mampu mengalahkan santri-santri lainnya yang secara langsung berhadapan dengan kiai. Itu loh cara belajar itu seperti itu. Lah kalau sore diberi motivasi, nanti ketika mulai gembleng lupa. Besok sore dikasih motivasi lagi, ketika mulai gembleng lupa. Besok sore dikasih motivasi lagi, ketika mulai gembleng lupa. Yo capek rek yang nemani panjenengan. Maksudnya capek ngomong kata-kata yang sama terus. Diulang-ulang kata-kata yang sama. Itu karena apa? Karena panjenengan tidak memperhatikan. Jangankan yang berjarak segini tuh, antara di sana dengan di sini. Ini kan ada jarak. Lah wong lungguh jejer ngene piye iki lho. Ini lungguh jejer apalagi jaraknya segitu segini kan. Bagaimana bisa memperhatikan lah wong yang di sampingnya itu enggak terperhatikan iki. Iki sinau cara ngendi. Jadi saya ketawa sendiri. Nyimak jenengan itu. Kepiye wong iki. Arep tak guyu. Rambutnya wis dawanan kabeh. Ora tak guyu. Kok ngitik-ngitik kelek. Aduh. Kita sedang mengkaji dan mempraktekkan Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Yang semuanya itu harus berkesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Ayo kita buktikan bersama.
Paham nggih? Dan ini yang terakhir. Kesempurnaan abadi. Kesempurnaan adalah tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami kesedihan, tidak mengalami kesakitan, kecelakaan, tidak mengalami kekurangan, tidak mengalami masalah. Sedangkan abadi atau keabadian adalah tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan fisik ya. Tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami kehancuran, dan tidak mengalami kematian. Apanya? Dikarenakan ini adalah tentang wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Yang tak lain dan tak bukan adalah jiwa, raga, dan hidup kita sendiri. Berarti ya diri kita ini. Secara raga, secara jiwa, atau sukma, dan secara hidup. Abadi. Sekarang pertanyaannya. Apakah panjenengan tidak menyesal? Kalau yang lain masih muda. Ini ada 3 yang rambutnya wis putih ya. Siji, loro. Termasuk jenengan juga boleh. Ini juga boleh. Ya. Kapan dia berhasil mencapai asal usul sangkan paraning dumadi, yaitu keadaan suci atau keadaan Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono, maka sejak itulah dia akan mengalami keabadian. Pertanyaannya tadi, apakah panjenengan tidak menyesal abadi dengan wujud seperti itu? Panjenengan wis tuwek loh. Juga panjenengan. Apakah panjenengan tidak menyesal dengan wujud seperti itu selamanya? Engko ora protes aku njaluk enom neh ngono kan? Nah, ya. Jawab dong, Pak. Saya tidak menyesal, Pak. Nah, dengan wujud seperti ini. Mantap. Ayo jenengan. Karena mengenalnya wahyu pancagaib. Seusia ini. Seusia ini saya tidak. Sip. Boleh. Jadi nanti jangan protes ya. Jadul. Jujur. Jujur ini jujur. Kadang-kadang saya obah di bagian ini ya. Jadi ketika ada seorang kadang datang ke sini mengikuti manekung atau mengikuti gembleng, sementara wujudnya sudah seperti itu. Iki engko wonge protes pora nek. Lah wis semono. Gek selawase sok ngono wae kan. Mending ora nambah. Ada kalanya saya juga obah. Ya, ini sebenarnya orang ini sudah paham apa belum gitu, sudah mengerti apa belum, sudah tahu apa belum. Puncak klimaknya manekung itu apa itu sudah ngerti belum, sudah paham belum, sudah tahu belum gitu. Kalau sudah tahu kok nekat temen wong wujude wis tuwek elek ngono. Jujur loh, ini jujur loh. Jujur loh saya. Timbangannya momori lakuku mending tak pleketik nih. Lebih enak. Gitu. Ya kalau menerima kenyataannya ya enggak apa. Soalnya abadi itu orang lungsungi.
Nek abadi nglungsungi kaya ula mending. Ini Mas ya. Orang nglungsungi. Jadi dengan wujud seperti apa dia mencapai keadaan Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono, ya berarti itu yang akan terpertahankan selamanya. Gitu. Tidak akan mengalami perubahan-perubahan yang merusak raga. Ya. Nah terus selain itu, yang terkadang itu saya merasa perlu memberikan tahu ya, tentang jati diri. Ketika panjenengan berhasil mencapai puncak gembleng atau puncak manekung, di saat saya menemani panjenengan, jati diri panjenengan yang pertama kali mengetahui jati diri panjenengan yang sesungguhnya adalah saya yang menemani panjenengan. Karena ketika panjenengan saya temani masuk ke dalam keadaan Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono, manusia panjenengan tertinggal di situ, tidak ikut serta. Artinya secara manusia panjenengan tidak mengetahui jati diri panjenengan. Untuk hal itu dibutuhkan laku berikutnya, yaitu laku suci menuju abadi. Baru panjenengan bisa mengetahui sendiri secara manusia. Sebelum panjenengan mengabadikan patrap samadhi manunggal jati, panjenengan tidak akan pernah tahu jati diri sejatinya panjenengan secara manusia, itu panjenengan belum tahu. Dan yang pertama kali tahu adalah saya. Satu misal yang tidak bisa saya sembunyikan adalah ketika saya mengetahui bahwa jati diri sejati panjenengan adalah manusia masa lampau yang bereinkarnasi lagi. Ini yang tidak bisa saya sembunyikan. Jadi, ketika panjenengan berhasil mencapai puncak gembleng atau manekung, dan saya ketahui bahwa panjenengan bukanlah manusia baru, melainkan manusia masa lampau yang pernah hidup di abad-abad yang lalu dan bereinkarnasi di zaman atau era modern ini. Apakah panjenengan bisa menerima senang? Bisa menerima dengan senang? Tidak berhenti di situ loh, yo. Ini masih ada lanjutannya ini. Kalau panjenengan bisa menerima dengan senang, ada kelanjutannya. Dan ternyata di kehidupan panjenengan di masa lampau itu adalah seorang wanita. Dan di kehidupan panjenengan yang sekarang ini adalah dengan wujud lelaki. Gimana itu? Protes enggak jenengan? Soalnya apa? Soalnya ruh itu tidak mengenal tubuh loh ya. Ruh tidak mengenal jasad. Ruh tidak berjenis kelamin. Jadi dia bebas. Mau menempati raga perempuan, raga lelaki, tidak masalah buat dia. Lawang dia tidak berjenis kelamin. Ya. Ruh itu tidak berjenis kelamin. Jadi dia tidak sesuatu dengan wujud itu tidak sesuatu. Dia bisa bertempat di mana saja. Bertempat di tubuh perempuan bisa, bertempat di tubuh laki-laki bisa. Bertempat di tubuh banci juga bisa. Dia tidak sesuatu. Itu juga bisa panjenengan terima. Masih ada lagi.
Sebenarnya banyak. Tapi saya ambil 3 saja yang menjadi inti. Ternyata panjenengan dipilih oleh Romo untuk seperti saya saat ini. Apakah panjenengan siap? Siap. Sing jawab wong telu tok. Yang jawab cuma 3 orang, wong segini banyaknya. Siap, Bos. Siap, Bos. Kalau panjenengan siap, apapun dan bagaimanapun jati diri sejatinya panjenengan bisa terima. Ya, saya ucapkan terima kasih. Karena apa? Karena manusia yang sesungguhnya itu adalah manusia yang mengenal jati diri sejatinya. Karena dengan mengenal jati diri sejatinya, itulah yang disebut manusia hidup gitu. Ya, itulah yang disebut manusia hidup. Kalau begitu, motivasi dari saya secara langsung, bersungguh-sungguhlah, berhati-hatilah, karena kita belum terbiasa, kita akan berhadapan dengan kerumitan. Ya. Di dalam mengkaji dan mempraktekkan wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku, sudah pasti kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan, kerumitan-kerumitan, dikarenakan kita belum terbiasa. Untuk itu dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan kehati-hatian. Nggih. Di tempat kadangan, di tempat aula, saya banyak menulis. Jadi ketika panjenengan berada di dalam aula, bacalah tulisan saya. Ketika panjenengan ada di tempat kadangan, bacalah tulisan saya. Itu ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan, plus motivasi dari saya yang pernah saya pelajari selama 45 tahun lamanya. Konsekuenlah menjalankan apa yang dimotivasikan oleh kadang yang menemani panjenengan gembleng. Nggih. Jangan itu ini, jangan itu ini, jangan sesuatu, karena mereka menjalankan tugas dari saya. Nggih. Apa yang menjadi kata-kata mereka, awalnya itu adalah kata-kata dari saya. Kata-kata dari saya yang saya percayakan kepada mereka, karena saya juga butuh istirahat gitu, nggih. Jadi kalau semuanya saya tangani sendiri, semuanya saya hadapi sendiri, wah. Nggih. Dan kadangan kita malam ini cukup, nggih. Kita lanjut kali lain. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya.